Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guys, kalian semuanya? Semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat ya dimanapun kalian berada. Dan seneng banget di video kali ini, aku pengen banget nih berbagi sama kalian tentang info atau seputar pengalaman tentang menikah dengan orang Maroko. Nggak sedikit loh dari kalian yang tanya-tanya ke aku, DM ke aku di Instagram, gimana sih kak caranya nikah sama orang Maroko? Terus harus apa sih dokumen yang harus disiapin kayak gitu. Banyak banget guys yang nanya kayak gitu, dan ada juga yang kak gimana sih aku tuh mau nikah sama orang Maroko tapi aku masih ragu, gimana sih kak orangnya tuh serius apa enggak sih kayak gitu. Terus sebaiknya aku lanjut enggak ya kayak gitu. Oke, dalam video ini aku bakal ngejelasin semuanya ya guys, jadi stay tune, simak videonya sampai habis. Well guys, buat kalian yang mau menikah sama orang Maroko atau sekarang lagi ada hubungan dekat dengan salah satu pria ataupun wanita dari Maroko, selamat ya guys, aku dukung hubungan kalian selama kalian itu berniat baik gitu ya guys. Tapi karena calon kalian itu bukan orang Indonesia dan tempatnya itu lokasinya sangat jauh beda benua, ada beberapa hal yang mesti kalian perhatiin guys, dan kalian harus waspadai. Bukan bermaksud pengen menakut-nakuti atau pengen menghalang-halangi kalian untuk lanjut ke jenjang yang lebih serius, tapi aku cuma pengen kalian berhati-hati guys untuk diri kalian sendiri, supaya kalian di akhir-akhirnya itu gak menyesal. Karena yang namanya menikah itu adalah salah satu step terbesar dalam hidup kita, ya nggak? Oke, yang pertama yang harus kalian perhatiin guys, itu yang pasti dari kepribadian dan juga latar belakangnya. Karena kalau dari agama sendiri itu ya kita tahu 99% agama orang Maroko adalah orang Islam, adalah agama Islam. Tapi tetap aja ya kalian harus pastiin itu nggak cuma identitas atau Islam KTP doang gitu. Yang nggak kalah penting nih guys, itu juga personality dan juga background atau latar belakang dari orang tersebut, dari calon kalian ini. Itu gimana sih? Karena kita nggak bisa mengeneralisasi ya. Semua orang Maroko itu sama, semua orang Maroko itu sama. Nggak bisa guys, tergantung pribadinya masing-masing. Karena dimanapun kita berada, ada pasti yang namanya orang baik dan orang yang buruk gitu. Jadi yang tahu tentang kepribadian dan latar belakangnya ya kalian sendiri. Kalian yang harus bisa gali dan gali lagi sampai kalian tuh benar-benar tahu calon kalian itu seperti apa, latar belakangnya seperti apa. Latar belakang apa nih yang paling penting? Ya keluarganya guys, dan juga lingkungan dia. Pastikan dia berasal dari keluarga dan lingkungan yang baik, dan juga pastikan kepribadiannya juga baik guys. Gitu, nggak cuman baik di depan, tapi memang di aslinya baik. Oke? Karena nantinya kalau misalnya kalian mau bakalan ikut sama calon kalian tinggal di Maroko, kalian bakal tinggal kayak ya kalian di sini tuh seorang diri tanpa keluarga kalian jauh dari keluarga, sanak saudara. Jadi kalau kalian udah pastiin orangnya baik, lingkungannya baik, keluarganya baik, kalian udah nggak takut lagi guys bakal dia apa-apain atau bakalan terjadi sesuatu hal sama kalian yang enggak kayak gitu. Terus yang kedua guys, kalian juga harus mengenali
adat istiadat yang ada di Maroko. Sebelum kalian menikahi orang Maroko, kan harus udah tahu nih kebiasaan orang Maroko tuh kayak gimana sih, terus kebiasaan adat orang Maroko tuh gimana sih, kayak gitu. Jangan sampai kalian kaget ya guys, dan ngalamin yang namanya culture shock nanti di kemudian harinya. Dari mana kalian tahu kebiasaan dan adat orang Maroko? Karena kalian mungkin komunikasi aja jarak jauh gitu kan. Ya, kalian bisa, sekarang udah zaman makin canggih ya, kalian bisa tahu dari internet, kalian bisa searching di Google, kalian bisa lihat mungkin video-video kayak gini yang ngasih kalian info seputar kebiasaan dan adat-adat orang Maroko yang kemungkinan itu bisa jadi culture shock buat kalian. Tapi kalau kalian udah tahu sebelumnya dan kalian bisa menerima kebiasaan-kebiasaan dan adat itu, ya udah, kalian nggak akan mengalami masalah di kemudian hari. Terus yang ketiga guys, dokumen apa sih yang kira-kira nanti bakal dibutuhin untuk menikah dengan orang Maroko atau menikah dengan orang luar, foreigner gitu. Seingatku guys, ini udah agak lama ya, jadi aku udah sedikit lupa sih. Cuma seingat aku, untuk kalian yang mau menikah di Indonesia guys, secara agama Islam ya, aku kurang tahu kalau secara agama lain aku kurang tahu. Cuman kalau dalam agama Islam dan menurut pengalaman aku, itu ada beberapa dokumen yang harus kalian bawa. Untuk dokumen WNS sendiri guys, itu diminta CNI, fotokopi kartu identitas atau KTP dari negara asal, fotokopi paspor, fotokopi akta kelahiran, surat keterangan tidak sedang dalam status kawin, akta cerai untuk yang sebelumnya pernah menikah, akta kematian pasangan bila meninggal, surat keterangan domisili, pas foto, dan juga surat keterangan mu'alaf jika sebelumnya beragama non-muslim. Sedangkan syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan CNI yaitu akta kelahiran asli, fotokopi KTP dari negara asal, fotokopi paspor, bukti tempat tinggal atau domisili, formulir pernikahan dari kedutaan yang bersangkutan, serta semua surat harus udah ditranslate ke bahasa Indonesia ya guys. Pada saat suami mau datang ke Indonesia, dia harus udah bawa dokumen-dokumen kayak misalnya akta lahir, terus misal keterangan kalau dia itu masih perjaka kayak gitu, dan semua itu sudah dilegalisir di kementerian yang ada di Maroko guys, di Rabat. Dan selain itu, karena waktu itu aku udah memesanin dia visa 317 atau penyatuan keluarga, jadi dia udah bawa itu sekalian guys, udah bayar itu di KBRI Rabat juga. Jadi waktu dia ke Rabat itu, selain dia legalisir dokumen dia, itu dia sekalian juga bayar visa dia, yang nantinya akan dibawa untuk izin tinggal di Indonesia gitu. Tapi perlu diingat ya guys, kalian untuk persiapan menikah itu jangan mepet-mepet, karena bisa jadi nanti ada yang dokumen itu keluarnya itu agak lama. Atau misalnya di KBRI itu biasanya paspornya diminta dulu, terus nanti disuruh balik lagi kayak gitu. Dan kalau nggak salah waktu itu waktu dia bayar visanya itu ditanya tiket balik, itu juga udah harus ada kayak gitu guys. Terus setelah itu kalian juga harus ada appointment ke Kedubes Maroko yang ada di Jakarta, karena kalian akan nukar dokumen-dokumen yang dibawa sama calon kalian itu dengan dokumen CNI atau apa ya, intinya keterangan gitulah untuk menikah guys, dari embassy atau kedutaan besar Maroko yang ada di Jakarta. Tapi sebelum itu kalian harus bikin appointment dulu guys dengan orang-orang yang ada di sana. Ya telepon dulu, terus nanti kalian datang, kalian bawa dokumen-dokumen yang mereka minta bersama dengan calon kalian, dan nanti kalian akan dikasih sama kedubes CNI, namanya dokumen CNI. Nah itu jadi syarat untuk dokumen pernikahan nantinya di KUA gitu guys. Terus selain itu, dari pihak
WNI-nya sendiri itu juga harus nyiapin dokumen-dokumen pernikahan. Dokumennya apa aja, itu biasanya kalian udah dijelasin tuh sama pihak kelurahan. Ini dokumennya ini. Jadi ini guys dokumen WNI yang diminta oleh kedutaan asing pada saat kalian mengurus pernikahan. Dan untuk dokumen WNI-nya sendiri guys, itu menyesuaikan tempat tinggal kalian masing-masing ya, karena setiap wilayah biasanya ada sedikit perbedaan syarat dan ketentuan. Kalau dalam case itu ya guys, karena waktu itu suami itu berniat mau menetap di Indonesia, itu lebih ribet lagi guys, karena aku harus bikin SKM, surat keterangan tinggal sementara. Terus SKM itu surat keterangan nikah, terus ada lagi surat dari polsek dan lain sebagainya, bla 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 gitu guys. Dan semuanya itu ada batas waktunya gitu, aku harus kejar-kejaran sama waktu. Aduh guys, sorry banget, ternyata tadi kamera aku mati ya. Jadi sempat kepotong. Tapi aku terusin di sini. Jadi waktu itu yang namanya ujian pernikahan ya guys, ada aja. Kebetulan tuh waktu itu aku udah mau ngelampirin dokumen-dokumen aku untuk pernikahan ke KUA di kecamatan tempat aku tinggal. Kebetulannya kepala KUA-nya itu menolak dokumen CNI yang aku terima dari Kedubes Maroko yang ada di Jakarta guys. Katanya kalimatnya itu kurang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, atau gimana lah, aku nggak nge gitu ya. Cuman selama ini Embassy Maroko yang ada di Jakarta itu ngeluarin surat yang udah sedemikian rupa dan nggak ada yang komplain gitu. Jadi salahnya itu di mana sebenarnya? Waktu itu kepala KUA sempat suggested ke aku untuk datang ke pengadilan agama untuk komplain dan lain sebagainya atau untuk banding. Dan aku nggak mau karena beberapa hari lagi itu udah hari H pernikahan aku dan aku nggak mau ribet. Akhirnya alhamdulillah banget ada solusi, yaitu pihak KUA dari sana mengajukan surat rekomendasi untuk pindah KUA di kecamatan lain. Alhamdulillah kepala KUA yang di kecamatan satunya bisa nerima dan bersedia untuk melanjutkan pernikahan ini yang menjadi wali pernikahan dan menguruskan dokumen-dokumen kami. Dan sampai kepala KUA-nya juga mau untuk konfirmasi via telepon ke Embassy Maroko yang ada di Jakarta gitu untuk membenarkan ternyata format suratnya itu memang sudah seperti ini selama 7 tahun terakhir. Begitu guys. Waktu itu pikiran aku udah kacau. Planning aku udah kacau, tapi alhamdulillah karena niat aku murni untuk menyempurnakan ibadah ya, jadi semua itu dipermudah sama Allah. Buat kalian yang mau melangsungkan pernikahan dalam waktu dekat, aku doain juga semoga semuanya dilancarkan dan dimudahkan ya guys, karena memang pernikahan beda negara itu sangat-sangat ribet dan membutuhkan proses yang lebih rumit daripada pada umumnya ya, menikah dengan sesama warga lokal gitu. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian dari Allah, ujian dari Allah. Ini adalah perjuangan. Mohon. Tapi nggak apa-apa guys, itu namanya perjuangan ya. Oke guys, segitu dulu video dari aku. Kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, kalian bisa DM aku di Instagram aku dan bisa kita bahas di video-video selanjutnya ya. Makasih ya yang udah nonton. Kalau kalian suka sama videoku, jangan lupa klik like, share, comment, dan subscribe ya guys. Dan jangan lupa kalian nyalain juga lonceng notifikasinya supaya kalian nggak ketinggalan kalau aku upload video baru. Sampai ketemu di video selanjutnya ya. Bye bye.